Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Maria Nurina. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait akuntansi manajemen. Nah, materi ini kita diberi judul biaya, kualitas, dan juga produktivitas. Kemudian di sini saya ingin menerangkan ya, bagaimana pentingnya peran akuntansi manajemen dalam mengelola biaya kualitas dan juga meningkatkan produktivitas, khususnya bagi mahasiswa program studi manajemen. Mari kita telaah bersama konsep-konsep ini dan juga bagaimana penerapannya di dalam dunia bisnis. Kemudian di sini agenda presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua materi, dan yang ketiga adalah latihan soal. Untuk kompetensi ini memahami konsep dasar akuntansi manajemen, terkait biaya kualitas dan juga produktivitas. Menelaah peranan biaya kualitas dalam proses pengambilan keputusan. Untuk yang kedua yaitu pengertian biaya kualitas, jenis-jenis biaya kualitas, bagaimana melakukan analisis dan juga pengendalian biaya kualitas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga ialah latihan soal, menerapkan konsep biaya kualitas dan produktivitas dalam contoh kasus dan menganalisisnya untuk pengambilan keputusan. Nanti saya sudah membuat rangkapan dan juga tabel-tabelnya. Jadi di bagian latihan soal nanti sekaligus saya ada share jawabannya. Nah, next. Biaya kualitas. Mengapa sih penting? Nah, di sini saya rangkum memahami kualitas. Kualitas dalam produk ini dapat dilihat dari dua aspek ya teman-teman. Nah, yaitu memuaskan harapan konsumen dan juga memastikan seberapa baik produk. Berdasarkan aspek teknis, kesesuaian dan juga standar yang diharapkan. Serta ada faktor kualitas nih. Di sini berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Kinerja, estetika, kemudahan perawatan, fitur, keandalan daya tahan, kualitas sesuai, dan juga kecocokan. Produk yang berkualitas baik akan memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, untuk yang poin 4. Pengendalian kualitas atau menuju zero defect. Produk cacat ataupun di perusahaan kita sering dengar ada produk NG ya. NG itu singkatan dari not good. Nah, produk cacat ini tidak sesuai dengan spesifikasi. Terdapat dua pendekatan untuk mengelola biaya kualitas, yaitu produk cacat dan juga cacat nol atau zero defect. Nah, sedangkan cacat nol atau pendekatan zero defect ini menargetkan semua produk yang diproduksi harus sesuai dengan spesifikasinya. Nah, hal ini membutuhkan upaya maksimal untuk mencapai kualitas yang sempurna. Nah, jadi dalam pendekatan zero defect-nya ini, checkernya biasanya itu sangat ditekan ya, lebih untuk membuat target, misalkan tidak boleh ada barang yang cacat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini mudah memunculkan biaya-biaya yang memang agar tidak terbuang, seperti itu. Dan juga tentunya kan bisa meminimalisir biaya yang terkait dengan cacat, seperti itu. Jadinya tidak akan mengurangi biaya yang ada. Next. Pandangan biaya kualitas tradisional versus kontemporer. Nah, di sini ada dua pandangan saya rangkum, yaitu pandangan tradisional. Nah, ini lebih toleran terhadap cacat produk. Nah, dengan menetapkan tingkat kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level. Fokusnya pada efisiensi produksi dan meminimalkan biaya yang langsung terkait dengan cacat. Kemudian pandangan kontemporer. Nah, biasanya banyak perusahaan yang menggunakan bukan menggunakannya, lebih ke menggunakan ini nih, topik pandangan kontemporer ini, yaitu menekankan pentingnya pengendalian kualitas total atau total quality control. Nah, zero defect ini nih yang nggak boleh ada kesalahan dalam pengelolaannya. Nah, pendekatan ini bertujuannya ini untuk mencapai kualitas yang sempurna dengan meminimalkan biaya yang terkait dengan cacat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Soalnya kan kebayang nih kalau misalkan kita ada ngirim barang cacat, otomatis kemudian kita akan mendapatkan punishment. Nah, dalam bentuk punishmentnya itu kan biasanya ada biaya penggantian
produk, kemudian biaya jasa kirim yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, ini ada biaya kualitas dalam industri jasa. Nah, biaya kualitas ini jadi ada dua, biaya pencegahan dan juga biaya penilaian. Nah, yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah produksi produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, contohnya ini ada pelatihan kualitas, desain kualitas, prekayasaan keandalan, kemudian pengujian model. Nah, biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk mendeteksi produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya ini, review desain, inspeksi bahan, pengujian keandalan, dan juga inspeksi mesin. Nah, biaya kualitas ini biasanya terjadi di dua bagian, yaitu internal juga eksternal. Internal itu ada di dalam, kemudian eksternal itu sudah berada di luar. Nah, biaya kualitas untuk yang berada di internal, biaya yang dikeluarkan ketika produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat dideteksi sebelum dikirim ke konsumennya. Contohnya ini bahan sisa, kemudian perbaikan, pengerjaan ulang, kemacetan produksi, dan kerusakan mesin. Tentunya kan ini bisa didetek dari di perusahaan kita sendiri gitu, belum sampai kita kirim ke luar. Kemudian biaya kegagalan eksternal. Nah, ini nih untuk yang biaya kegagalan eksternal ini, menurut saya ini sangat, tuh kan terlihat di sini ada biaya garansi yang sangat membuat boros ya, yaitu biaya yang dikeluarkan ketika produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dapat dideteksi setelah dikirim ke konsumen. Nah, artinya ini adalah klaim customer sebenarnya. Nah, untuk biayanya itu kan biaya garansi, seperti yang saya bilang tadi, kemudian penggantian produk, komplain pelanggan, penarikan produk, dan juga kehilangan penjualan. Kan sayang banget tuh, jadi itu harus benar-benar dicek sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, mengenali biaya tersembunyi. Apa sih biaya tersembunyi itu? Nah, jadi biaya tersembunyi itu biaya yang terjadi akibat kualitas yang buruk, tetapi tidak dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Contohnya itu kayak kehilangan pelanggan, mulai reputasi yang buruk, dan juga penurunan efisiensi operasional. Tapi jika perusahaan yang baik, pasti akan ada catatan dalam keuangannya, meskipun misalkan kehilangan pelanggan itu tetap dicatat ya. Nah, kemudian biaya yang dapat diamati ataupun dapat dilihat. Biaya kualitas yang mudah diidentifikasi dan juga dicatat dalam laporan keuangan perusahaan seperti biaya pencegahan, penilaian, kegagalan internal, dan juga eksternal. Nah, kita sudah sampai di contoh kasus PT Artamas. Nah, ini satu. Jadi, bentuknya ini segitiga. Yang nomor 1 ini adalah total biaya kualitas, 2 biaya kegagalan eksternal, 3 biaya kegagalan internal, 4 biaya penilaian, dan juga poin 5 biaya pencegahan. Nah, contoh PT Artamas menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memiliki biaya kualitas yang tinggi, masih ada ternyata peluang untuk meningkatkan laba dengan mengoptimalkan biaya kualitas. Analisis lebih lanjut pada setiap kategori biaya kualitas dapat membantu perusahaan dan juga mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kualitas yang lebih baik dan juga lebih efisien tentunya. Nah, di sini strategi reduksi biaya ya. Jadi untuk reduksi biayanya ini, yang pertama peningkatan efisiensi. Memperbaiki proses produksi untuk mengurangi pemborosan dan juga meningkatkan produktivitas. Misalnya ini ada penggunaan teknologi baru, optimalisasi layout pabrik, dan juga pelatihan karyawan. Yang poin kedua ialah pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas menerapkan sistem pengendalian kualitas yang lebih ketat untuk meminimalisir cacat produk ataupun layanan. Contohnya ini implementasi di ISO 9001, ya pasti teman-teman tahu lah. Kemudian penggunaan alat pengukur yang lebih presisi dan juga pengawasan yang lebih intensif. Biasanya itu dilakukan oleh leadernya langsung ataupun head section ya. Kemudian pengurangan biaya. Cari alternatif sumber bahan baku yang lebih murah, negosiasi harga dengan pemasok, dan juga optimalisasi penggunaan sumber daya untuk meminimalkan pemborosan. Dan yang terakhir ialah pengembangan produk.
meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui desain dan juga inovasi, sehingga produk lebih awet, tahan lama, dan juga memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan juga untuk yang melihat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.